Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandara Cahyani dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 4C akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan. Laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dagang meliputi 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan modal, 3. neraca, 4. Laporan arus kas. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. 1. Pihak internal, yaitu pihak manajemen dan pemilik perusahaan. 2. Pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Neraca atau posisi keuangan. Laporan neraca berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada di sisi kiri untuk aset dan di sisi kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Yang dimaksud dengan neraca adalah laporan yang berisi harta atau aset, utang atau kewajiban, ada pihak lain atau liabilities beserta modal atau kapital dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Klarifikasi untuk aktiva antara lain aktiva lancar dan aktiva tetap. Pasiva merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau kreditor sesuai dengan jangka waktu. Pada umumnya, laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Elemen-elemen dalam laporan laba rugi: 1. Pendapatan, 2. Beban, 3. Keuntungan, 4. Kerugian. Perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal perusahaan. Tujuan laporan perubahan modal: 1. Untuk bisa mengidentifikasi aktiva pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sebagai suatu pada suatu periode tertentu. 2. Menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Manfaat pajak yang didapatkan oleh masyarakat: 1. Mengadakan subsidi pangan, 2. Mengadakan subsidi pendidikan, 3. Mengadakan subsidi kesehatan, 4. Mengadakan subsidi transportasi umum, 5. Perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, trotoar, dan sekolah. Arti penting dan kegunaan BEP atau break even point. Break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hubungan volume dengan laba dan biaya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif, tindakan, dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan dan produksi. Analisis break-even point adalah analisis yang penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Bentuk-bentuk rasio keuangan: 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio aktivitas, 3. Rasio solvabilitas, 4. Rasio profitabilitas, dan 5. Rasio nilai pasar. Kondisi keuangan. Untuk memudahkan kita dalam memahami laporan keuangan secara cepat, kita dapat melihat ringkasan laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam presentasi tertentu. Pengertian dana dan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatan. Kemudian, dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja.
Konsep modal kerja terbagi menjadi 3 bagian. 1. Konsep kuantitatif, 2. Konsep kualitatif, 3. Konsep fungsional. Arti penting modal kerja adalah guna memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar karena jumlahnya melebihi separuh aktifan, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Analisis pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha yang berdasarkan analisis. Penggolongan modal kerja berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi 2 macam. 1. Modal kerja permanen, 2. Modal kerja sensasional. Motif memegang uang tunai. Motif memegang uang tunai terbagi menjadi 3. 1. Motif transaksi. Pada dasarnya diasumsikan bahwa tujuan setiap orang memegang uang adalah untuk sebagai alat tukar. Dan kedua, motif berjaga-jaga. Uang digunakan sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan. 3. Motif spekulasi digunakan untuk investasi atau diharapkan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, seperti membeli emas yang diperkirakan harganya akan terus naik. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan suatu rencana yang dimiliki secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu. Ada 2 macam anggaran, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Manajemen kas yang efisien. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. A. Penimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar. B. Penyimpangan terhadap aliran kas yang keluar. C. Adanya hubungan yang baik dengan bank. Strategi dalam manajemen kas. A. Memperlambat manajemen pembayaran utang. B. Mempercepat pengumpulan piutang. Saldo kas optimal. Menurut William Baumol, kebutuhan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Penjualan secara kredit dengan meningkatkan omset. Menawarkan produk dengan cara membayar kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan diadakan penjualan secara kredit, pelanggan yang di awalnya hanya ingin melihat-lihat saja, atau dengan kata lain, konsumen tidak tertarik terhadap produk yang ditawarkan, bisa saja mengubah pikirannya. Biasanya, konsumen beranggapan bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang tunai sekaligus di awal, mereka hanya perlu mengeluarkan uang muka saja, dan sisa pembayarannya bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi konsumen yang tidak membawa uang lebih pada saat itu dan sangat tertarik dengan produk yang ditawarkan, sehingga mereka bisa mendapatkan produknya dengan cara pembelian secara kredit. Risk return trade-off. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat salah satu jargon. Jika ingin memperoleh hasil yang besar, akan dihadapkan dengan risiko yang besar. Contohnya adalah investasi saham. Risiko dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Resiko individual, 2. Resiko perusahaan, 3. Resiko pasar. Hubungan karakteristik dengan risk dan return. Adanya kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu kerugian maupun keuntungan. Kebijakan piutang. Piutang merupakan perkiraan penting dan dilakukan piutang juga bisa menjadi bagian terbesar dari aktiva lancar perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif. Kebijakan dapat membantu mengelola piutang perusahaan seperti buat standar kredit, tentukan syarat kredit, berikan kebijakan kredit, dan lakukan penagihan secara teratur. Jenis-jenis
Piutang ada 3 macam, yaitu 1. Piutang dagang, 2. Piutang wesel, 3. Piutang bukan dagang. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses menjadi bahan jadi maupun bahan setengah jadi atau mungkin bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Jenis-jenis persediaan: 1. Bad stock, 2. Fluctuation stock, 3. Anticipation stock. Fungsi persediaan: 1. Fungsi decoupling, 2. Fungsi economic size, 3. Fungsi antisipasi. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Manfaat investasi pada persediaan: 1. Memanfaatkan diskon kuantitas, 2. Menghindari kekurangan bahan, 3. Manfaat pemasaran. Karakteristik biaya-biaya dalam persediaan ada dengan permintaan independen dan permintaan dependen. Permintaan independen merupakan permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri. Sedangkan permintaan dependen merupakan permintaan terhadap satu barang atau komponen, sehingga dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Secara garis besar, biaya yang terjadi pada persediaan adalah biaya penyimpangan, biaya pemesanan, dan biaya timbul akibat persatuan kehabisan persediaan. Model-model persediaan optimal: 1. Model persediaan kuantitas pesanan ekonomi, 2. Model persediaan dengan pesanan tertunda, 3. Model persediaan dengan diskon kuantitas. Dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek: 1. Pendanaan spontan, 2. Pendanaan tidak spontan. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga pinjaman atas produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal yang dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga majemuk adalah dibayarkan setiap tahun dalam tunggaan. Contohnya, bank dapat menunjuk pada hasil portofolio pinjaman setelah kerugian yang diharapkan sebagai hasil efektif dan termasuk pendapatan dari biaya lain. Yang berarti bahwa bunga yang dibayarkan oleh masing-masing peminjaman mungkin berbeda secara substansi dan hasil efektif bank. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.